Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar anak-anak bapak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, hari ini kita akan masuk materi tentang perkembangan sejarah komputer. Nah, sebelum bapak jelaskan, silakan kalian subscribe, like dan share ya channel ini supaya kalian bisa mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, langsung saja kita masuk materi pada hari ini, yaitu tentang generasi komputer ya. Jadi generasi komputer itu ada dua. Yang pertama, perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dan yang kedua, perkembangan komputer setelah tahun 1940. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan ya perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Nah, perkembangan komputer sebelum tahun 1940 ya, seperti kalian lihat di sini. Nah, ini sebuah mesin ya, mesin hitung mekanik buatan Blaise Pascal pada tahun 1642. Jadi Blaise Pascal ini dia menemukan mesin hitung ya, yang mesin hitung ini bisa beroperasi dengan cara menggerakkan gear-gear pada roda. Jadi kita lihat di sini, ini bentuknya seperti roda ya. Nah, juga Pascal ini dia juga menyumbangkan banyak ide dalam matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung Pascal ini kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Nah, selanjutnya pada tahun 1816 ya, Charles Babbage membuat alat yang disebut dengan different engine. Ya, mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga kecepatannya 20 digit. Nah, mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja. Terus dia bisa melakukan perhitungan secara otomatis, menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan kertas. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Maaf, ini terlindung Pak ya. Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, inilah bakal cital dari komputer ya. Dari komputer. Oke. Nah, selanjutnya perkembangan komputer setelah tahun 1940. Nah, ini ada 5 generasi. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Generasi pertama ya, itu dimulai tahun 1940 ya, sampai tahun 1959. Nah, bentuk komputernya seperti ini ya. Nanti kita coba search di Google ya, bentuk-bentuk yang lain dari generasi pertama. Nah, selanjutnya generasi kedua, yaitu 1959 sampai 1964. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, sumbernya dari Wikimedia. Nah, dilanjutkan generasi ketiga.
Generasi ketiga itu bentuknya seperti ini, udah ada monitor, sudah ada keyboard, cuman dia jadi satu ya, jadi satu. Nah, ini dimulai tahun 1964 sampai 1980 ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini untuk salah saya yang merek terkenal dulu itu IBM ya, IBM. Nah, selanjutnya ya, generasi keempat dimulai tahun 1980 sampai sekarang. Jadi generasi keempat ini masih berjalan sampai sekarang. Nah, bentuknya seperti apa? Kita perhatikan di sini ada gambar laptop, ada HP, ada PC. Nah, ini disebut dengan generasi yang keempat. Dimulai tahun 1980 sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan sekarang itu kita masih berada di komputer di generasi keempat ya. Nah, selanjutnya generasi kelima. Generasi kelima ini komputer masa depan. Komputer masa depan ini mungkin lebih canggih dari sekarang. Bisa jadi sekarang laptopnya ada 14 inci, ada 12 inci, mungkin kedepannya lebih kecil lagi dan lebih canggih. Bisa jadi juga komputer masa depan itu layar sentuhnya menggunakan tangan semua seperti handphone ya, seperti handphone. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan dari generasi pertama sampai ke generasi kelima. Nah, komputer generasi pertama itu belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Seperti ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar, yang bisa dikatakan dalam satu gedung itu mungkin perangkatnya atau alatnya. Terus dia juga prosesnya sangat lambat, jadi butuh waktu yang sedikit lama untuk memproses sebuah data. Nah, generasi pertama ini dia menggunakan vakum ya, disebut juga vakum tube ya, untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum ini berukuran seperti lampu kecil ya, tapi dia cepat panas dan mudah terbakar. Nah, selanjutnya ribuan tabung vakum ini diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Jadi generasi pertama ini murni peralatannya itu berfungsi untuk membantu ilmuwan dalam menyelesaikan masalah perhitungan. Jadi komputer di masa generasi pertama ini perannya sangat penting. Dia membantu para ilmuwan untuk menghitung angka ya, atau menghitung matematika dengan cepat dan tepat. Jadi ukurannya itu seperti ukuran komputer induk, kalau kita sebut sekarang komputer server ya, atau disebut juga komputer utama, atau disebut juga mainframe ya, mainframe. Nah, generasi pertama ini komputernya disebut dengan ENIAC. ENIAC ini apa? Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh Dr. John Mauchly dan ya. Nah, ini pada tahun berapa? Tahun 1946. Nah, ini gambar dari generasi pertama dimulai tahun 1940 sampai 1959. Nah, ini komputer ENIAC merupakan komputer generasi pertama. Ya, bentuknya seperti ini, besar, memenuhi satu ruangan. Ya, oke. Kita lanjutkan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini dia menggunakan yang namanya transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Walaupun keduanya juga mudah terbakar. Jadi pada generasi kedua ya, dia memperkenalkan cara baru untuk menyimpan data. Ya. Bagaimana cara menyimpannya? Dia menyimpan secara magnetit. Ya. Apa itu magnetit? Yaitu dia menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat, yang kecepatannya proses komputer generasi kedua ini lebih cepat dibanding generasi pertama. Pada generasi ini ukuran komputer itu lebih kecil ya.
Komputer generasi ini juga digunakan untuk proses data, baik itu di bidang perniagaan, universitas dan militer. Ya, contohnya di sini DEX, PDP 8, IBM 700. Oke, next. Nah, inilah gambar dari generasi kedua, dimulai tahun 1959 sampai 1964. Oke. Nah, selanjutnya komputer generasi yang ketiga ini dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Terus generasi ketiga ini memorinya lebih besar, diletakkan di luar. Terus penggunaan listriknya lebih hemat dari komputer generasi sebelumnya. Nah, ukurannya kecil atau ukurannya mini sehingga dia bisa menghemat ruang. Jadi komputer generasi ketiga ini mulai menggunakan komponen IC atau integrated circuit, atau dia menggunakan chip sehingga dia dapat menggunakan untuk multi program. Nah, terus contoh dari komputer generasi ketiga ini adalah Apple II, IBM PC dan NeXT PC. Oke, selanjutnya komputer generasi keempat. Ya, di komputer generasi keempat ini masih menggunakan chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Nah, komputer generasi ini itu lebih maju dari komputer sebelumnya. Dia terdapat beratus ribu komponen transistor. Terus pembuatan IC komputernya juga ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar, ya, atau disebut dengan PLC, ya, Very Large Scale Integration. Terus pengolahan data dia dilakukan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Terus media penyimpanan komputer ini juga, ya, lebih besar dari komputer sebelumnya. Komputer generasi keempat ini, ya, bisa disebut dengan komputer mikro. Kenapa? Ukurannya yang kecil. Ya, kita bisa lihat dari PC komputer, terus ada laptop, dan paling kecil sekali adalah handphone. Nah, jadi inilah generasi keempat yang pada saat ini kita jalani. Dan pada generasi keempat ini banyak sekali peningkatan dari kecepatan dari komputer tersebut. Jadi ada namanya istilahnya prosesor, ya, 6086, ada 80286, dan ada juga namanya Pentium, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, 2 core, core 2, ya. Jadi komputer ini juga sekelas dengan komputer super, ya, kalau kita sebut dengan komputer super. Bahasa pemrogramnya itu adalah Basic dan Pascal, dan mulai digunakan pada generasi keempat ini. Jadi generasi sebelumnya belum menggunakan Basic dan Pascal. Jadi komputer keempat ini karena ukurannya mikro, ya, sehingga kita menggunakannya itu lebih mudah, bisa dibawa kemana-mana. Apa contohnya? Laptop, notebook, handle, EDA, dan laptop yang mulai diperkenalkan. Nah, ini bentuk dari generasi keempat, ya, 1980 sampai sekarang. Nah, selanjutnya generasi kelima. Generasi kelima ini memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks, ya. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam yang bersamaan.
ya. Terus komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan tersendiri, dan sifat luar biasa komputer ini cenderung disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya. Jadi generasi kelima ini harapan kita semua, dan bisa kita juga lihat sekarang itu setiap kita mau membeli laptop ataupun handphone, pasti yang ditanyanya adalah berapa besar RAM-nya, kapasitas RAM-nya, dan berapa besar memorinya. Karena semakin besar RAM dengan memori itu maka harganya lebih mahal. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini tentang generasi komputer. Mudah-mudahan kalian sudah paham, ya. Generasi komputer itu melalui beberapa tahapan, dan sampai sekarang ini kita masih menjalaninya. Seperti biasa, di akhir materi Bapak akan memberikan tugas, yaitu silakan kalian rangkum materi ini, dan insya Allah minggu depan Bapak akan membuat soal latihan, ya, karena satu materi ini sudah selesai, ya. Mungkin itu saja dari Bapak, lebih kurang mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.